Oke, Mbak Samantha, selamat malam. Mungkin kita minta tanggapan Mbak Samantha nih terkait dengan berita viral yang terjadi di Lampung, di mana uh, korban siswi SMP yang menerima kekerasan seksual diperkosa oleh 10 pria. 3 diantaranya itu orang dewasa dan 7 diantaranya itu masih di bawah umur, Mbak. Melihat kasus ini, tanggapan Mbak seperti apa sebagai seorang psikolog? Tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat miris sekali ya gitu. Saya sendiri sedih sekali mendengar kabar seperti ini dan sangat disayangkan hal ini kerap terjadi dan semakin sering, semakin banyak berita seperti ini terjadi dalam masyarakat kita. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai perempuan sudah merasa sangat tidak aman, rentan terjadi pemerkosaan dimanapun kita berada, sekalipun dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Oke, Mbak melihat bahwa ini korban ini adalah anak di bawah umur dan pelaku ini juga adalah orang dewasa dan anak-anak di bawah umur. Kira-kira kalau melihat dari motif pelaku ini dari sisi psikolognya, mungkin Mbak bisa uraikan, Mbak, seperti apa sih, Mbak? Oke, kalau melihat dari anak-anak yang di bawah umurnya dulu ya, Iya. sebetulnya kan pada saat masuk ke fase remaja, Hmm. salah satu tokoh psikoanalisis Anna Freud, namanya Anna Freud, itu Iya. menyatakan ada proses adolescensia, yang mana merupakan suatu masa meliputi proses perkembangan terjadi perubahan tiba-tiba dalam hal motivasi seksualnya, dari egonya orang tersebut gitu, dan hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pertemanan dan pergaulannya itu semuanya berubah gitu. Nah, atau kita sering mengenalnya sebagai istilah ledakan seksual yang berlebihan. Ini biasa kerap sekali terjadi di usia-usia remaja, Hmm. yang tadinya mereka kayaknya anak baik-baik gitu, tapi setelah akil balik mereka merasakan berbagai sensasi dan berbagai macam kebutuhan yang dirasa di dalam tubuhnya. Jadi seperti mau nggak mau merasakan, mau mengeksplorasi hal seperti itu. Tetapi kalau tidak mendapatkan penanganan dari orang dewasa, tidak mendapatkan pengarahan yang tepat tentang seks edukasinya juga, ini akan membuat mereka jadi justru melakukan hal-hal yang negatif dan merugikan bukan cuma dirinya tapi orang lain di sekitarnya. Nah, kalau melihat fenomena yang terjadi dari berita ini, kita bisa melihat bahwa ada keterlibatan orang dewasa juga di situ ternyata kan. Nah, ini kan kebiasaannya selalu kalau ada kekerasan seksual, orang merasa dirinya lebih powerful, lebih punya kekuasaan yang lebih besar, kekuatannya lebih besar daripada yang menjadi korbannya. Dan kita melihat nih fenomenanya 10 orang, 3 orang dewasa, ya ini udah kelihatan gitu Hmm. motifnya tuh motif yang tidak baik, motif yang hanya ingin melukai korban gitu. Berarti kan sudah menggunakan cara-cara manipulasi dengan diajak untuk nonton ke futsal dulu, baru abis itu disekap gitu. Jadi memperdaya korban dan memang sudah rasanya direncanakan. Oke, jadi itu yang mungkin mendorong mereka juga ya, Mbak, untuk melakukan tindakan tersebut. Rasanya seperti itu, walaupun kita tetap perlu menunggu gitu ya, Hmm. bagaimana proses penyelidikan yang terjadi, apakah ini memang tindakan yang direncanakan atau tidak. Oke. Nah, Mbak, kalau melihat dari sisi korban nih, untuk uh, dampak psikisnya sendiri ini akan seperti apa, Mbak? Karena dia dikurung selama 3 hari tanpa diberi makan dan tentunya sampai saat ini dia masih trauma nih, Mbak. Kalau Mbak melihat, mungkin bisa menjelaskan sedikit, mungkin dampak psikisnya terhadap korban ini seperti apa sih, Mbak? Dampaknya akan sangat traumat sekali ya, karena gini, orang yang mengalami pengabaian saja itu udah bisa bikin dia jadi trauma, apalagi orang yang mengalami kekerasan seksual. Kita tahu kalau berita-berita bully aja udah bikin orang juga jadi trauma ya. Kekerasan seksual ini kan sesuatu hal yang sangat berat dialami oleh korban, dia kehilangan harga dirinya, dia dipaksa untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan, dan kita perlu menghargai dari korban ini bagaimana cara penanganannya supaya dia bisa kembali pulih lagi, dia menjadi resilient lagi. Karena kalau dia tidak menjadi pulih, dia bisa efeknya bisa jadi gangguan jiwa berat juga gitu. Jadi sangat sangat membutuhkan pertolongan bantuan psikologis. Nah, mungkin bantuan-bantuan psikologis untuk penyembuhan si korban ini kira-kira seperti apa, Mbak? Mungkin dari keluarganya sendiri nih, atau dari medis, sisi medisnya seperti apa, Mbak?
Oke, kalau dari sisi sudah mengalami trauma sebegitu hebat, sebetulnya tidak bisa hanya dibantu dari sisi keluarga saja, tapi harus dibantu dari sisi profesional, baik dari psikolog ataupun dari psikiater dan mungkin juga dari terapis juga yang dibutuhkan sekiranya untuk membantu proses pemulihan dari korban. Nah, kalau dari keluarga sendiri perlu untuk bisa terus menjaga, terus mengarahkan dan benar-benar mengamati korban dalam proses pendampingan 24 jam full supaya dia merasa bahwa dirinya tuh tidak sendirian. Ibaratnya benar-benar harus dijagain gitu. Karena ini adalah masa-masa kritis korban di mana kalau dia tidak mendapatkan bantuan yang dia butuhkan, support emosional yang utuh dari orang-orang terdekatnya dia untuk menjaga dia, itu bisa jadi gangguannya akan semakin melebar. Bukan cuma jadi trauma, tapi bisa jadi depresi atau bisa jadi gangguan jiwa berat yang lebih parah daripada depresi. Mungkin Mbak Samantha sendiri pernah nggak menerima pasien dengan case yang seperti ini nih Mbak? Kalau menerima klien dengan kondisi pernah diperkosa, pernah, tapi kalau menerima klien dengan kondisi diceritakan diperkosa dengan banyak orang seperti yang diberitakan ini, saya belum pernah punya pengalamannya. Dan itu mungkin Mbak melihat langsung korban itu seperti apa tuh Mbak? Penyembuhannya cepat atau butuh waktu yang lumayan lama juga tuh Mbak? Tiap korban memiliki proses resiliennya yang berbeda-beda. Tiap klien yang mengalami korban pemerkosaan itu tidak bisa kita samaratakan prosesnya, karena tergantung dari proses resiliensi dia, kemudian tergantung juga dari dukungan orang tua, keluarga terdekat, teman-teman dekatnya dia juga seperti apa, kemudian dia ada di lingkungan yang dia terasa aman atau tidak gitu. Karena ada banyak kasus juga bisa jadi terjadinya pemerkosaan atau pelecehan seksualnya itu pada saat usia kecil. Nah, pada saat dia masih kecil dia nggak tahu dia dilakukan kekerasan seksual. Nah, baru muncul gangguannya ketika dia dewasa. Bisa gangguannya jadi perilakunya obsesif kompulsif, bisa jadi dia merasa dia terlalu cemas atau dia jadi tidak berani takut untuk keluar dari rumah, jadi maunya cuma di dalam rumah saja. Itu banyak sekali komplikasi-komplikasi yang bisa dialami oleh seseorang yang pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, kita tidak bisa mengukur juga dampak dari setiap orang itu apakah sama atau akan seperti apa, karena efeknya benar-benar akan berbeda-beda tergantung tingkat resiliensi dari tiap orang tersebut. Dan pastinya kalau psikolog atau psikiater yang mendampingi akan memberikan penanganan yang terbaik untuk bisa mengukur bagaimana kondisi korban dan langkah terapi atau intervensi yang cocok untuk profil korban seperti apa, pasti akan disesuaikan. Nah, Mbak, terakhir nih mungkin melihat fenomena kekerasan seksual yang kerap terjadi kepada anak-anak di bawah umur, khususnya perempuan ini Mbak. Mungkin boleh nggak Mbak kasih pesan kepada masyarakat, khususnya orang-orang tua nih, untuk pengawasannya terhadap anak seperti apa sih, dan untuk anak-anak itu sendiri mungkin mengambil satu tindakan, ajakan dari orang lain tuh harusnya seperti apa sih Mbak? Oke, sebagai orang tua saya juga punya anak gitu ya. Mau nggak mau memang kita perlu selalu mendampingi dan menjaga anak-anak kita. Dan mau nggak mau harus membicarakan tentang pendidikan seks, seksual, dan seksualitas sama anak-anak. Karena itu nggak bisa dipungkiri. Anak-anak kalau nggak belajar, dia tahu dari mana itu tindakan kekerasan. Kalau nggak dikasih tahu bagaimana mereka bisa menjaga dirinya mereka. Dan juga anak-anak remaja ini kan sangat rentan sekali ya, sudah mengenal cinta-cintaan, sudah tahu suka-sukaan gitu. Mungkin ada rasa pengabaian atau gimana yang dirasakan, dia butuh perhatian dari orang lain supaya dia tidak merasa bahwa dirinya itu kosong, kurang perhatian. Sehingga sebagai orang tua betul-betul perlu menjaga dan mengarahkan anaknya untuk berkomunikasi secara terbuka juga dengan anak-anak. Kita nggak bisa dengan cara waktu zaman dulu ya, kita cuma melarang anak gitu, karena rasa penasaran anak, dan di zaman yang sekarang serba digital, mereka juga bisa mengakses banyak hal gitu. Jadi memang perlu dikomunikasikan dan didiskusikan selalu sama anak, dan kita sebagai orang tua wajib sekali untuk mengenal teman-teman anak itu siapa saja, mengarahkan dan mengingatkan supaya mereka tidak salah pergaulan, supaya mereka tetap bergaul dengan umurnya mereka, dengan teman-teman yang seumuran. Nah, ini menjadi sangat penting gitu. Jadi orang tua juga jangan abai untuk mengenal siapa sih sebetulnya teman-temannya anak. Kalau perlu kita juga kenal dengan orang tua dari teman-temannya anak kita.
Oke, sip Mbak Samantha, terima kasih banyak Mbak. Audio Jungle.